Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai biaya bahan baku langsung. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Ahmad Tabi Saputra, notar 210-1014. Selanjutnya saya nama Taruni Muda Nanda Maharani, notar 2101276. Dan saya Rizka Febranda Mayanti, notar 2101338. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke inti materinya. Yang pertama adalah pengertian bahan baku. Sebelum kita masuk pengertian biaya bahan baku, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bahan baku. Yang pertama, menurut Navarin 2014, bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok dan merupakan komponen utama dari suatu produk. Yang kedua, menurut Mulyadi 2013, bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau pengolahan sendiri. Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Di dalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga beli saja, tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya pembelian, pergudangan, dan biaya perolahan lainnya. Semua produk pabrikan manufacturing products terbuat dari bahan baku langsung dasar. Yang ketiga, menurut Dr. Andes Sri Hanggana, bahan baku adalah suatu bahan yang digunakan untuk membuat barang jadi. Dalam suatu perusahaan, bahan baku dan bahan-bahan penolong memiliki arti yang sangat penting karena menjadi modal terjadinya suatu proses produksi hingga hasil produksi. Lalu selanjutnya ialah pengertian biaya bahan baku langsung menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Dinasih 2015, biaya bahan baku langsung adalah biaya dari komponen-komponen fisik produk. Biaya bahan baku dapat dibebankan secara langsung kepada produk karena observasi fisik dapat dilakukan untuk mengukur kuantitas yang dikonsumsi oleh setiap produk. Bahan baku yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan suatu unit produk jadi disebut bahan baku penolong atau indirect material. Bahan baku penolong dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Yang kedua, menurut Nasution pada tahun 2013, biaya bahan baku langsung atau direct material cost adalah biaya semua bahan yang secara fisik dapat diidentifikasi sebagai bagian dari produk jadi dan biasanya merupakan bagian terbesar dari material pembentuk harga pokok produksi. Selanjutnya adalah pengertian. Kesimpulan yang kami dapat setelah membaca dan memahami pengertian-pengertian menurut para ahli, yakni bahan baku adalah bahan utama yang sangat diperlukan untuk membuat suatu proses barang dari hasil produksi. Meskipun bahan utama ini harus bisa diproses terlebih dahulu melalui suatu proses yang bisa dijadikan sebagai suatu produk yang jadi. Hingga akhirnya barang mentah tersebut bisa menjadi barang jadi atau barang setengah jadi yang bermanfaat untuk bisa memenuhi keperluan hidup sehari-hari manusia. Contoh sederhana dari bahan baku langsung adalah kayu dalam industri mebel. Bahan baku menjadi suatu komponen yang paling utama dalam industri mebel karena tanpa kayu, maka proses produksi barang tidak akan bisa dilakukan. Sedangkan biaya bahan baku langsung adalah semua biaya untuk bisa mendapatkan sampai dengan bahan yang sudah siap untuk digunakan, yang di dalamnya meliputi harga bahan, ongkos angkut, dan penyimpanan lainnya. Ada pula jenis biaya bahan baku langsung. Jenis biaya bahan baku langsung terdapat 3, yaitu biaya material, biaya upah buruh, dan biaya peralatan. Biaya material adalah biaya yang mencakup pembelian bahan dan material yang dihitung dengan analisis harga satuan, yang mana biaya itu dikeluarkan oleh perusahaan untuk memenuhi segala biaya bahan baku ataupun hal-hal lain yang berpengaruh dalam produksi. Yang kedua yaitu biaya upah buruh, yang mana itu adalah biaya dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayarkan upah para pekerja yang bekerja memproduksi suatu barang. Yang ketiga itu biaya peralatan atau equipment adalah biaya terhadap peralatan untuk menjalankan pekerjaan konstruksi.
Selain itu, ada pula komponen biaya bahan baku langsung. Yang pertama yaitu biaya bahan baku atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli seluruh bahan baku untuk proses produksi. Yang kedua, pajak tidak langsung, yang mana pajak tersebut berupa faktur yang harus dibayarkan pembeli kepada penjual. Yang ketiga yaitu diskon. Diskon merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi biaya bahan baku langsung. Yang keempat yaitu biaya pengangkutan dan penyimpanan. Biaya ini dilakukan untuk memenuhi biaya produksi berupa penyimpanan barang yang telah diproduksi. Yang terakhir yaitu biaya pengepakan dan kontainer, yang mana dalam proses packagingnya memerlukan biaya untuk melancarkan satu produksi. Selanjutnya adalah metode yang digunakan untuk mencatat biaya bahan baku langsung. Menurut Mulyadi pada tahun 2008. Di sini terdapat dua metode, yaitu yang pertama ada metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method, dan yang kedua ada metode persediaan fisik atau physical inventory method. Yang pertama, metode mutasi persediaan. Di sini metode ini adalah dalam metode ini itu mencatat setiap perubahan persediaan yang terjadi pada rekening persediaan, sehingga jumlah persediaan ini dapat kita ketahui setiap saat. Sedangkan pada metode persediaan fisik, metode ini itu mencatat perubahan pada persediaan rekening pembelian, sehingga jumlah persediaan itu baru dapat kita ketahui pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya yaitu langkah untuk menghitung estimasi biaya bahan langsung. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama dengan jumlah total produksi, yang kedua jumlah total bahan baku, ketiga mengalihkan jumlah itu dengan biaya terkait bahan baku, yang keempat jika ada limbah atau sisa biaya ditambahkan pada langkah yang ketiga, dan yang kelima jika limbah bisa dijual jumlahnya akan dikurangi dengan langkah keempat. Selanjutnya ada pada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan sendiri kita bisa mengetahui seluruh bahan baku karena di sini kita memerinci bahan baku yang kita gunakan untuk memproduksi suatu barang. Yang kedua, biaya bahan baku langsung ini merupakan biaya yang penting, jadi komponen penting pada biaya produk perusahaan. Sedangkan kekurangannya sendiri, kita tidak bisa membedakan antara biaya material langsung dan tidak langsung yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Setelah dijelaskan langkah-langkah untuk menghitung biaya bahan baku langsung, terdapat contoh perhitungan biaya bahan baku langsung, yaitu dari informasi transaksi yang diberikan. Di bawah ini untuk perusahaan A pada Oktober 2019, menghitung total biaya bahan langsung perusahaan untuk bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2019, yang mana total biaya produksi bahan bakunya sebesar 550.000, faktur pajaknya sebesar 70.000, upah karyawannya sebesar 150.000, biaya pengepakan dan kontainernya sebesar 5.000, dan biaya angkutan sebesar 7.000. Untuk menghitung biaya bahan baku langsung, total segala biaya yang terdapat dalam proses produksi dijumlahkan, yaitu 550.000 ditambah 70.000 ditambah 150.000 ditambah 5.000 dan ditambah 7.000, dan menghasilkan 632.000 yang merupakan biaya bahan baku langsung. Dengan demikian, biaya bahan baku langsung adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan mencakup 3 jenis, yaitu biaya material, biaya upah tenaga kerja, dan biaya peralatan. Selain itu, terdapat 2 metode pencatatan biaya bahan baku langsung. Yang pertama, metode mutasi persediaan, dan yang kedua, metode persediaan fisik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi para menonton. Dan kami akhiri presentasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.